Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 6 di subtema 2. Di subtema 2 dengan tema Sungguh Hebat Cita-Citaku. Mudah-mudahan hari ini anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak pintar, di pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup dan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan siklus hidup makhluk hidup. Tentunya di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, yaitu di metamorfosis makhluk hidup atau metamorfosis pada hewan. Nah, seperti yang digambar, sini ada daur hidup ayam dan daur hidup kucing. Ya. Daur hidup ayam bermula dari ayam dewasa, ayam bertelur, kemudian menjadi telur, anak ayam dan ayam muda, lalu kemudian menjadi ayam dewasa kembali ya. Seperti itu siklus hidup pada daur hidup ayam. Sedangkan pada daur hidup kucing, anak kucing beranak, anak kucing menjadi anak kucing, kemudian menjadi kucing dewasa dan lalu menjadi kucing dewasa ya. Pada daur hidup ayam, sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya, hanya ukuran tubuhnya makin besar dan warna bulunya makin jelas. Begitu pula dengan daur hidup pada kucing. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan dan gerakannya semakin lincah. Ini menandakan bahwa ayam dan kucing mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan metamorfosis sempurna. Nah, di sini di materi sebelumnya juga kita sudah belajar ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini kita lanjutkan pada tahapan metamorfosis sempurna. Bagaimana metamorfosis sempurna? Kita lihat di sini dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, lalu menjadi nimfa atau hewan muda, dan terakhir menjadi imago atau dewasa. Ini adalah metamorfosis sempurna. Adapun untuk contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah yang pertama, terjadi pada katak. Nah, pada katak ini, katak bertelur, katak dewasa bertelur, kemudian telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah itu, kecebong dengan kaki, lalu kemudian menjadi katak muda. Dari katak muda berubahlah menjadi katak dewasa. Ini adalah metamorfosis dari katak. Untuk contoh yang kedua, ada metamorfosis dari nyamuk. Di sini seperti yang digambar bisa lihat nyamuk dewasa bertelur ya. Lalu kemudian telur berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak, berubah menjadi pupa, lalu kemudian menjadi nyamuk dewasa ya. Jadi nyamuk dewasa ini bertelurnya di permukaan air yang menggenang ya. Kemudian nyamuk-nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini disebut juga dengan tempayak ya. Lalu tempayak ini hidup di air, kemudian akan tumbuh menjadi pupa. Ya, setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Barulah menjadi nyamuk dewasa. Itu adalah metamorfosis dari nyamuk. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah lalat. Nah, bagaimana metamorfosis dari lalat? Di sini
Lalat dewasa bertelur, kemudian berubah menjadi larva, dari larva kemudian menjadi pupa, lalu dari pupa menjadi lalat dewasa. Ya, ini adalah metamorfosis dari lalat, yang dimana lalat ini bertelur dan biasanya meletakkan telurnya itu di tempat yang kotor, seperti tempat sampah, tumpukan sampah, atau timbunan sampah. Ya, makanya lalat itu bisa menyebabkan kita sakit perut. Ya. Lalu kemudian telur lalat ini menetas menjadi larva atau belatung. Ya. Kemudian tidak lama belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Dari pupa barulah berubah menjadi lalat dewasa. Nah, ini adalah tahapan metamorfosis sempurna yang terjadi pada hewan katak, nyamuk, dan lalat. Kita lanjutkan ke tahapan metamorfosis tidak sempurna. Seperti apa tahapan metamorfosis tidak sempurna? Dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa atau larva, kemudian berubah menjadi imago atau dewasa. Ini adalah tahapan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan ini contohnya terjadi pada hewan apa saja? Yang pertama ada jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur, kemudian telur berubah menjadi nimfa. Dari nimfa langsung berubah menjadi imago atau jangkrik dewasa, ya. Jadi jangkrik dewasa ini bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Nah, setelah itu telur akan menetas menjadi nimfa, ya, keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit, ya. Setelah nimfa itu keluar dari cangkang telurnya, nimfa mengalami perubahan lebih dari 5 kali untuk pergantian kulit, barulah menjadi jangkrik dewasa. Untuk contoh yang kedua terjadi pada capung. Nah, di sini ada capung, yang dimana capung dewasa ini akan bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Nah, setelah itu telur capung akan menetas menjadi nimfa, yang dimana nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Ternyata tidak hanya ikan, ya, yang bernafas menggunakan insang. Lalu kemudian nimfa tersebut belum memiliki sayap, dan setelah itu selang berapa lama nimfa akan mempunyai sayap dan berubah menjadi capung dewasa. Untuk contoh yang ketiga terjadi pada kecoa. Ya, kecoa ini sama, ya, dari kecoa dewasa bertelur, kemudian menjadi nimfa dan juga menjadi kecoa dewasa atau imago. Ini adalah tahapan metamorfosis tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada manfaat tumbuhan dan hewan. Kita belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan di sekitar kita atau di lingkungan kita. Di sini ada manfaat bagi manusia. Tumbuhan dan hewan bermanfaat bagi manusia. Yang pertama ialah hewan bermanfaat sebagai bahan pangan. Bahan pangan itu adalah makanan. Jadi bahan makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, susu, dan telur. Nah, contohnya hewan sapi, kambing, kerbau, ayam, atau burung gemak. Ya, di sini ada juga bisa bebek, ya, yang dimana ayam dan bebek akan menghasilkan daging dan telur. Sedangkan kambing, sapi, kerbau itu menghasilkan daging dan susu, ya. Dan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan atau sebagai bahan makanan. Lalu yang kedua ada bahan sandang. Bahan sandang itu pakaian, ya. Hewan bermanfaat sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian seperti baju, sepatu, sandal, ikat pinggang, dan tas, ya, yang dipakai oleh tubuh kita. Itu, ya, namanya bahan sandang. Banyak yang diambil dari hewan tertentu seperti ada ulat sutra,
kulit kambing, kulit kerbau, dan kulit sapi. Seperti ulat sutra itu dapat dijadikan kain. Nanti kain dapat dijadikan pakaian. Lalu seperti kulit sapi juga bisa dijadikan jaket, tas, ikat pinggang atau sabuk ya, atau juga sepatu, dompet, dan lainnya. Lalu kemudian yang ketiga, hewan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Contohnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah cacing dan ular. Nah, cacing ini bisa dijadikan sebagai obat ya, yang dimana bisa menurunkan panas atau sebagai obat tradisional ya. Lalu kemudian ada hewan bermanfaat sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Misalnya ular dipakai kulitnya ya, ada dari kulit ular, kulit buaya, ada juga kerang. Biasa kerang dipakai untuk membuat frame atau pas foto ya. Figura-figura itu samping-sampingnya bisa ditempel-tempel kerang-kerang ya. Penyu, kupu-kupu, gajah, burung, sapi, kerbau, dan kambing ya. Sapi, kerbau bisa diambil kulitnya misalkan sebagai kerajinan. Lalu kemudian ada hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, antara lain ya kuda, kerbau, sapi, dan masih banyak yang lainnya juga ya. Jadi untuk meringankan pekerjaan manusia seperti kuda untuk menarik delman, kerbau untuk membajak sawah. Kita lanjutkan. Hewan yang digunakan untuk percobaan atau penelitian biasanya kebanyakan mereka memakai kelinci, tikus ya. Itu digunakan sebagai bahan penelitian. Lalu manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia kita lihat dari bahan pangan ya. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan makanan. Banyak makanan dan sayuran yang kita makan berasal dari tumbuhan. Seperti padi. Padi akan menjadi beras lalu diolah menjadi nasi. Jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan juga banyak yang kita konsumsi atau yang kita makan ya, seperti mangga, pepaya, pisang. Begitupun dengan sayuran ya. Banyak sayuran yang dapat kita makan. Lalu yang kedua, sebagai bahan sandang, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah tangga ya, sebagai bahan bangunan seperti kayu untuk membuat pintu, jendela, dan lain-lain. Sebagai alat rumah tangga juga, perabot dan bahkan kendaraan. Lalu, tumbuhan bermanfaat sebagai bahan pembuat obat. Contohnya, tumbuhan seperti kunyit, serai, sirih, jahe, temulawak, jambu biji, dan mengkudu. Itu pun dapat dijadikan obat. Biasanya dibuat ramuan atau jamu, ya, obat-obat herbal. Tumbuhan bermanfaat sebagai penyerap karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dan proses fotosintesis sehingga udara menjadi lebih segar. Dan tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen ya. Jadi banyaknya tumbuhan atau tanaman di lingkungan sekitar sehingga kita merasakan kesejukan yang ditimbulkan oleh oksigen dari tumbuhan yang berfotosintesis. Nah, kita lanjutkan. Manfaat hewan bagi lingkungan. Manfaat hewan bagi lingkungan itu yang pertama adalah hewan menjaga keseimbangan lingkungan, diantaranya hewan yang pemakan tumbuhan, ada pemakan hewan lain. Ya. Lalu ada hewan yang menjaga kesuburan tanah, juga hewan menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dan karbon dioksida. Dan hewan yang menjaga kesuburan tanah diantaranya adalah seperti cacing dan jangkrik. Kenapa? Karena cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di tanah, sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Lalu ada juga hewan menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Ini juga dapat menyuburkan tanaman. Ini adalah manfaat hewan bagi lingkungan.
Dan ada juga manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Di antaranya untuk penyejuk udara, ya. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi lingkungan, terutama sebagai penyejuk udara atau penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. Juga tumbuhan sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia, ya tentunya itu ya. Tumbuhan merupakan tempat bersarang dan tempat hidup hewan-hewan tertentu. Juga tumbuhan mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air, seperti pencegahan terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Ya, seperti itulah manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Alhamdulillah, anak-anak pintar. Materi hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.